Sungguh melihat sosok itu tiba-tiba saja muncul menyeruak dari dalam air merah yang seperti mendidih itu. Sosok itu adalah sosok perempuan berambut putih panjang dan berjubah. Mana ada hantu muncul di siang hari bolong? Benar, Sumpe. Bukankah hantu dan makhluk gentayangan cuma muncul di malam hari? Itu hantu kuno. Hantu modern jauh lebih canggih, mereka nggak kenal waktu. Mau siang mau malam suka-suka mereka. Ah, kamu. Kalau bercanda jangan kelewatan. Jangan bikin gosip serem gitu ah. Ini bukan gosip. Hantu perempuan berjubah putih, itu memang benar-benar ada. Entah kapan mulainya, tapi isu itu makin lama makin santer beredar dari mulut ke mulut. Beberapa hari belakangan ini makin banyak bukti bahwa di sekolah ini memang ada penghuninya, yang tak lain dan tak bukan adalah makhluk halus. Kata mereka yang mengaku melihat penampakan, makhluk halus itu menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih dengan wajah pucat dan matanya yang menatap garang. Sejak isu itu merebak di kalangan murid-murid, makin hari suasana di lingkungan sekolah terasa semakin mencekam. Di koridor kelas 2, tampak Rara dan Indah sedang berjalan bergegas menghampiri Riris. "Kalian kenapa? Kok nampak tergesa-gesa?" tanya Riris setibanya mereka di hadapannya. "Kamu tahu nggak, Riz, kemarin si Laki lihat cewek itu?" ucap Rara setengah berbisik. "Pasti seneng dong si Laki," jawab Riris enteng. "Seneng apanya?" Lari terbirit-birit. "Iya, malah mungkin udah pipis di celana," sahut Indah sewot. "Loh, tumben tuh anak, lihat cewek malah lari. Bukankah tabiat anak itu kalau lihat cewek rada melek dikit pasti bingung mau ngajak kenalan? Lagi sakit kali tuh anak," sahut Riris. "Maksudku bukan cewek seperti kita-kita ini. Kamu jangan pura-pura bego. Kamu pasti juga udah dengar cerita seram itu," ucap Indah sambil memegang tengkuknya. Entah mengapa tiba-tiba Riris merasakan tiupan udara yang terasa sangat dingin, sehingga membuat bulu romanya bergidik. Heran padahal cuaca tengah begini cerah dan matahari bersinar amat garang. "Seram? Cewek seram? Lantas cewek kayak apa maksudmu? Cewek setengah pria? Hai hihihihi." Riris masih mencoba bercanda. "Jangan bercanda ah. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Di sini karena udah seminggu ini kamu nggak masuk," ucap Rara dengan muka serius. "Ya, seminggu kemarin Riris dikirim sebagai wakil sekolah dalam Olimpiade Kimia di ibu kota provinsi. Ada hantu di sekolah kita." Seketika tawa Riris terhenti karena melihat kedua temannya itu benar-benar serius. Sekilas dapat dilihatnya pula betapa wajah-wajah itu telah berubah ketakutan. Pertama Inge, lalu Meli. Terakhir Laki yang kemarin melihat hantu itu. "Cewek penunggu toilet," ucap Rara dengan mimik tak tenang. Waktu itu pelajaran di kelas sedang kosong, lantas seperti biasanya Laki, si anak bandel itu lari ke kantinnya. Mbok Jah yang dekat dengan toilet paling pojok sekolah ini. Tahu sendiri kan toilet itu yang sering jadi pergunjingan murid-murid di sekolah ini karena angkernya. Papar Rara panjang lebar. "Hush, pagi-pagi udah ngomongin hantu. Pagi-pagi tuh enaknya ngomongin cowok, buat nyegerin pikiran kita," kata Riris dengan santai. "Kamu tuh ya, cowok mulu yang dipikirin," sahut Indah sambil mencubit pinggang Riris. "Kalian ini anak sekolahan kok percaya sama hantu. Lagian dari dulu gosip itu udah beredar dari tahun ke tahun. Katanya sekolah kita yang bekas rumah sakit ini dihuni banyak hantu. Buktinya mana?" sahut Riris. "Mungkin." Indah terlipat keningnya. "Mungkin baru sekarang mereka bangun dari tidur." Panjangnya, "Mungkin sekarang lagi musimnya hantu-hantu pada nongol." "Buktinya, Inge, Meli, lalu Laki," lanjut Indah. Rara menyodok pinggang Indah. Lah seperti nggak ingin Indah yang menguasai pembicaraan. Ketika itu di kantin cuman ada Laki aja, karena murid yang lain pada mengikuti pelajaran. Sembari menunggu pesanannya, Laki bersiul-siul kecil. Nggak, disangkanya ada yang menyahuti siulan itu," ucap Rara. "Pak Maman kali. Pak Maman kan sering banget bersiul tuh, suka menirukan suara burung," potong Riris cepat. Pak Maman adalah suami Mbok Ijah. Dia juga bekerja di sekolah ini sebagai petugas kebersihan sekolah. Dia memang sering bersiul-siul,
biasanya untuk menarik perhatian burung kutilang piaraannya supaya berkicau. Jadi menurut logika Riris, pastilah Pak Maman yang bersiul. Salah, karena kata Laki, waktu itu cuman ada dia dan Embok Ija. Pak Maman lagi pergi ke kantor kecamatan untuk mengantar surat. Jadi sangatlah ganjil jika Pak Maman menyaut siulannya, ucap Rara. Lantas, tanya Riris. Terdengar suara ketukan yang keras dari balik pintu toilet itu, jawab Rara. Laki yang penasaran langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung menuju ke sumber suara itu. Didekatinya toilet itu, dilihatnya pintu toilet itu sedikit terkuak. Ketika Laki mencoba mendorong pintu itu, mendadak suara ketukan itu lenyap. Ketika pintu itu terkuak agak lebar, Laki melihat sosok wanita berambut putih dan berpakaian serba putih menatapnya dengan pandangan tak senang, ungkap Rara sambil menarik nafas panjang berkali-kali untuk mengusir debar jantungnya. Lantas bagaimana reaksi si Laki? Tanya Riris yang tanpa sadar sudah menggenggam erat jemari Indah, hingga Indah mengaduh kesakitan. Laki bilang sih, dia nggak bisa kemana-mana karena dia nggak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang mengekang kakinya, jawab Rara. Apa? Dia nggak bisa teriak? Lagi-lagi Indah menyahut penasaran. Dia udah berteriak cuma suaranya nggak keluar. Jadi nggak ada yang mendengar teriakannya, jawab Rara. Kejadian itu berlangsung sekitar 10 menitan. Kamu bisa bayangin, keringat dingin sudah mengguyur tubuh Laki. Setelah itu tubuh Laki terasa lemas dan nafasnya ngos-ngosan. Cerita Rara yang masih bersemangat menceritakan kejadian yang dialami oleh Laki seolah ia sendiri yang mengalami kejadian mengerikan itu. Sejak kejadian itu, Laki jadi takut kalau mau ke kantin apalagi ke toilet, lanjut Rara. Tahayul tuh, kalau aku sih nggak percaya cerita tahayul kayak gitu, ucap Riris seraya membenarkan posisi duduknya. Biasa Laki cuma mau nyari perhatian aja dengan ceritanya itu. Nyari sensasi, sahut Indah. Aku rasa Laki serius. Bagaimana dengan Inge dan Meli? Sahut Rara. Aku tetap nggak percaya, jawab Indah. Iya, kamu bisa ngomong begitu, soalnya kamu belum pernah menjumpainya kan? Coba kalau nanti, atau besok-besok, kamu melihat hantu itu pasti kamu akan berkata lain, ucap Rara. Teman-temanku yang cantik-cantik, hantu itu nggak ada dalam kehidupan nyata. Hantu itu ada karena kita yang membuatnya ada, karena kita terlalu berpikir yang enggak-enggak. Kalian percaya adanya Tuhan kan? Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari hal-hal buruk yang akan mencelakakan kita, ucap Riris menggurui. Idih, kamu sok tahu. Kata-katamu udah mirip guru agama kita, sewot Indah. Begitulah, anak-anak, seru Riris dengan muka yang dibuat lucu. Percakapan mereka terhenti karena terdengar bunyi bel tanda pelajaran segera dimulai. Ketiganya segera beranjak menuju ke kelas mereka. Nanti aku ingin buktikan bahwa hantu itu cuma ilusi belaka, ucap Riris. Riz, jangan sombong kamu. Kamu jangan sembarangan, jangan bercanda dengan hantu, tukas Rara. Di dalam kelas Riris nggak bisa konsen dengan materi pelajaran fisika yang diterangkan oleh gurunya. Ternyata Riris masih memikirkan apa yang diceritakan Rara tentang kejadian aneh yang dialami Laki, dan dia masih menganggap semua itu cuma sensasi Laki belaka. Namun, belum juga Riris mengais-ngais pikirannya lebih jauh, mendadak ia ingin buang air kecil. Bergegas Riris minta izin pada Pak Wardi, guru fisikanya itu, untuk buang air kecil ke belakang sebentar. Sebelum keluar dari kelas, seseorang nyeletuk, "Hati-hati Riz, di belakang sana ada yang nunggu kamu." Seketika Riris menoleh ke arah suara itu, ternyata Indah yang berkata. Dengan santai Riris menjawab, "Biasa, orang cakep kan banyak yang nunggu. Dasar, jelek lo," gerutu Indah. "Jangan lupa bawa salib Riz," kata Rio seolah mengingatkan. "Kalau perlu dengan bawang putih sekalian, juga bunga kenanga dan air suci pengusir setan. Nih, aku bawa bekal agak banyakan," kata Rio sembari menunjukkan seikat bawang putih. Riris tertegun. Semula dikiranya Rio tengah bercanda, tapi demi dilihatnya rangkaian bawang putih yang kini mengalungi leher Rio itu, Riris tak mampu menahan tawa. Tapi tawa Riris cuma sebentar. Lah melihat Arman merogoh sakunya dan kemudian memperlihatkan
Segenggam bawang putih telah ada di tangannya. "Jangan ke toilet sekolah tanpa ini," bisik Arman. Dalam ketertegunan Riris, Rio berkata lagi, "Atau perlu aku anter, Riz? Aku mau berkorban nungguin kamu." Spontan saja seisi kelas pada tertawa dengan kalimat barusan yang diucapkan Rio. Semua teman sekelas tahu kalau Rio udah lama naksir sama Riris. Cewek cantik berambut panjang yang pinter ini. "Kok sampai segitunya sih?" Riris mengerenyit lucu. "Aku nganter kamu." "Kenapa enggak?" ucap Rio. "Bukan, bawang putih kalian itu," kata Riris sengit. "Penolak hantu. Kapan kamu punya waktu? Kuajari kamu mantra-mantra pengusir hantu," ucap Rio. "Nggak perlu Rio, nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak ada hantu di sekolah kita, aku akan buktikan itu. Aku akan baik-baik aja tanpa bawang putih, air suci dan sebagainya," lanjut Riris yang tak ingin meneruskan canda. "Tapi aku harus menemanimu." "Harus? Aku nggak ingin kamu celaka," jawab Rio. "Idih maunya tuh Riz, ambil aja bawang putihnya dan kamu aman pergi sendirian," ucap Rara menyela. Perdebatan terhenti karena mendengar ketukan meja yang cukup keras. Ternyata Pak Wardi yang sedari tadi mendengar percakapan itu merasa terabaikan. Suasana kelas yang tadinya sedikit riuh, kini mendadak sepi demi melihat guru mereka menampakkan raut wajah tak suka. Semua murid segera menundukkan kepala dan menyembunyikan tawanya. "Kalian ini apa-apaan sih? Ini ruang kelas bukan pasar. Jangan ribut sendiri di dalam kelas kalau masih mau mengikuti pelajaran saya," tegas Pak Wardi. Riris masih berdiri gamang. "Riris, buruan ke belakangnya, kalau sudah selesai cepat kembali ke sini, karena akan ada ulangan setelah saya menyelesaikan materi hidrolika ini," lanjut Pak Wardi tanpa nada tinggi lagi. "Baik Pak," jawab Riris sambil mengangguk hormat dan segera bergegas keluar kelas. Belum juga sampai di toilet, bulu roma Riris berdiri karena desiran angin dingin yang serasa membelai kulitnya yang putih dan halus itu. Heran, dalam sehari ini Riris telah mengalami perasaan yang sama. Riris teringat lagi pada cerita Rara tentang cewek penunggu toilet. Meski sudah berdoa berkali-kali dan mengusir bayangan-bayangan yang enggak karuan itu, tetap saja debar itu sulit mereda. Tapi Riris terus melangkah juga sambil kembali berusaha meyakinkan batinnya bahwa hantu itu benar-benar enggak ada. Suasana sekolah tampak sepi karena murid-murid tengah mengikuti pelajaran. Hanya terlihat beberapa murid yang nekat sedang melakukan olahraga di lapangan basket yang panas. Mungkin sedang ada pelajaran olahraga, atau mungkin mereka murid bandel yang tengah menjalani hukuman. Begitu sampai di toilet, Riris melihat kantin Embok Ijah tutup. Riris baru ingat kalau kemarin Embok Ijah sempat bilang kalau hari ini nggak jualan dulu karena harus menjenguk ibunya yang sakit di kampung. Pintu toilet juga tertutup. Aduh sial, siapa ini yang makai toilet? Padahal udah kebelet nih, gerutu batin Riris. Dilihatnya lagi pintu toilet yang tertutup rapat. Terdengar bunyi air keluar dari keran di dalam. Riris menggeser kursi yang ada di sampingnya untuk duduk menunggu. Setelah sekitar 5 menit Riris menunggu, tapi orang yang ada di toilet itu tidak segera keluar juga. Riris beranjak dari tempat duduknya dan mencoba mengetuk pintu toilet itu, dan Riris terpeleset. Untunglah ia segera berpegangan ke tembok. Ketika ia menatap ke lantai, dilihatnya air mengalir dari arah dalam toilet. Keran air tetap dibuka meski airnya sudah luber kemana-mana. Ceroboh. "Halo, siapa nih? Buruan dikit dong. Ngantri nih," teriak Riris kesal. Sepatu kanvasnya basah. Berulang kali Riris mengetuk pintu itu. Namun tak ada sahutan juga dari dalam. Cuma terdengar bunyi air yang mengucur. Dan tiba-tiba, brak! Riris terkejut, jantungnya yang seperti mau copot memacu dengan cepat. Namun dia sedikit agak lega karena bunyi itu ternyata berasal dari tumpukan kursi usang yang jatuh tersenggol oleh kucing. "Kucing sialan," umpat Riris sebal. Tapi setelah itu ia tertegun. Aneh, kok mendadak ada kucing di sekolah ini? Kucing? Siapa setauku tadi nggak ada kucing di sini. Kok tiba-tiba muncul? Batin Riris bertanya-tanya. Belum hilang herannya, tiba-tiba pintu toilet itu terkuak sedikit. Riris menoleh. Tidak ada yang keluar dari toilet itu. Riris mendekati pintu itu dan dilihatnya air menggenang di lantai kamar mandi itu. Bukan air yang bening,
melainkan air yang berwarna merah. Spontan saja Riris berjongkok untuk melihat lebih dekat serta untuk memastikan bahwa air itu benar-benar berwarna merah. Riris mendongak dan ia menjerit tertahan. Dari keran di atas bak mandi itu memang mengucur benda cair. Tidak terlalu cair. Benda itu kental, berwarna merah seperti darah. Riris mendekap hidungnya. Kini baru disadarinya bau anyir itu. Anyir, darah. Tubuh Riris mengejang dan tahu-tahu ia telah berdiri bersandar ke tembok. Riris melihat air bercampur darah di dalam bak itu berkecipak. Semula pelan kemudian bergemuruh dan meledak-ledak. Mirip air mendidih. Asap putih berbau anyir memasuki hidung dan paru-paru Riris. Lah tidak tengah bermimpi. Lah sungguh melihat sosok itu tiba-tiba saja muncul menyeruak dari dalam air merah yang seperti mendidih itu. Riris mencoba menegaskan pandangannya. Dan benar, sosok itu adalah sosok perempuan berambut putih panjang dan berjubah. Kini perempuan yang pakaian serba putihnya telah ternoda warna merah itu melotot padanya. Perempuan itu tertawa keras, bunyinya seperti ringkikan kuda. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan seluruh giginya yang runcing-runcing. Perempuan itu mendekat ke arah Riris yang berdiri tak mampu bergerak. Seketika tubuh Riris menjadi lemas dan semuanya kemudian jadi gelap. "Riz, bangun Riz." Dengan susah payah akhirnya Riris membuka matanya. "Aku di mana? Di mana perempuan itu?" tanya Riris setengah sadar. "Kamu lagi di UKS," jawab Rara berusaha menenangkan Riris. Didekatkannya lagi botol minyak kayu putih itu ke dekat hidung Riris. "Di mana perempuan itu?" tanya Riris terbata-bata. "Perempuan? Perempuan yang mana? Siapa?" Indah balik bertanya dengan nada ketakutan. "Perempuan yang menakutkan itu," tegas Riris. "Kupikir kamu ada di toilet dan mendapat celaka. Kami mencarimu di sana, berbekal kalung bawang putih. Anehnya kamu nggak ada di toilet. Nggak ada apa-apa di toilet. Nggak ada yang aneh. Kamu kami temukan tergeletak tak sadarkan diri di aula sekolah." "Ngapain kamu di aula sekolah? Apa yang terjadi?" ungkap Rara. "Aula sekolah?" Riris menggelengkan kepalanya untuk mengusir pusing di kepalanya. "Bagaimana mungkin aku bisa berada di aula? Tadi aku ke toilet dan bertemu dengan perempuan itu," ucap Riris. Rara dan Indah saling berpandangan dengan wajah pucat. "Hantu, penunggu toilet," keduanya menjerit bersamaan. Seketika suasana menjadi hening, dan udara siang yang cerah terasa semakin dingin saja. Riris telah turun dari bed dan berdiri tanpa bergerak. Lah baru saja meneliti dirinya sendiri dan sadar bahwa ia tidak lagi mengenakan rok dan baju seragamnya. Matanya nanar melihat onggokan di sudut ruang kecil itu. Lah mengenalinya. Pakaian seragam dan sepatunya yang semuanya telah bernoda merah. Darah.